Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Fathul Qorib edisi yang ke-6, Faslun fi isti'mali alatis siwak, pasal pada menyatakan penggunaan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yusdaqu bihi min araqin wa nahwihi. Dan siwak ini bagian daripada kesunahan berwudu. Dikatakan pula siwak ini merupakan suatu pekerjaan ataupun alat untuk bersiwak. Jadi siwak memiliki dua pengertian, pekerjaan siwak itu sendiri maupun alat yang digunakan untuk bersiwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin, dan siwak itu disunahkan pada setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali li shaim fardhan au naflan. Dan tidak makruh kecuali siwak itu makruh bagi orang yang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa yang wajib setelah tergelincirnya matahari. Nah, ini makruh untuk bersiwak. Jadi ini maksud dengan tergelincirnya matahari adalah ketika siang hari itu kan ketika ada sinar matahari dan tubuh kita itu berdiri, tidak ada bayangan, kemudian matahari itu bergeser menimbulkan bayangan, nah itu namanya waktu zawal. Jadi setelah waktu zawal itu makruh hukumnya bersiwak bagi orang yang berpuasa. Watazulul karahatu bighurubi syamsi, dan hilanglah kemakruhan bersiwak bagi orang yang berpuasa itu setelah terbenamnya matahari. Wakhtaran Nawawiyu adamal karahati mutlaqan, sedangkan Imam Nawawi lebih memilih tidak ada kemakruhan secara mutlak bagi orang yang berpuasa ketika dia akan bersiwak. Jadi Imam Nawawi lebih memilih bahwa orang yang berpuasa itu sama sekali tidak makruh untuk bersiwak. Wahwa as-siwaku fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairihima, dan siwak itu sangat disunahkan pada 3 keadaan. Di antaranya adalah ahaduha 'inda taghayyuril fammi min azamin qila huwa sukutun tawilun. Jadi yang keadaan yang pertama yang disunahkan untuk bersiwak itu adalah ketika berubahnya bau mulut karena azam. Azam itu dimaknai adalah orang yang berdiam lama. Jadi kalau kita berdiam lama, kemudian mulut kita itu berubah aromanya, nah itu disunahkan bersiwak. Wakila, dan juga ada yang mengatakan disebut dengan azam ini adalah tarkul akli. Jadi orang yang tidak makan sama sekali. Jadi kalau orang yang diam lama ataupun tidak makan lama itu namanya azam. Wa inna ma qala wa ghairihi liyashmila taghayyur al-fammi bi ghairi azamin ka aklin bi rihin karihin min tumin wa basarin wa ghairihima. Ini agar bisa mencakup bahwasanya perubahan bau mulut itu bukan hanya karena azam saja, tetapi juga diakibatkan karena makan, misalkan makan semacam makan bawang merah atau bawang putih, nah itu kan bisa menimbulkan aroma pada mulut kita, nah itu disunahkan kita untuk bersiwak. Wa tsani 'indal qiyami al-istiqadhu minan naumi. Keadaan yang kedua adalah ketika kita bangun tidur, itu juga disunahkan untuk bersiwak. Wa tsalis 'indal qiyami ila shalah, dan yang ketiga adalah ketika kita hendak mengerjakan sholat fardhan au naflan, baik itu sholat yang fardu maupun sunnah. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi thalathatil madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalati ka qira'atil qur'ani wasfiraril asnan. Dan sebetulnya ada banyak keadaan yang disunahkan untuk bersiwak selain dari 3 keadaan tersebut, yaitu selain daripada berubahnya bau mulut ketika bangun tidur maupun ketika kita hendak mengerjakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat yang sunnah, itu sebetulnya ada banyak tempat lagi yang kita itu disunahkan untuk bersiwak. Itu dijelaskan pada kitab yang lebih besar.
Contohnya misalkan ketika kita hendak membaca Al-Quran, itu juga sunnah bersiwak. Dan ketika terjadinya perubahan warna pada gigi kita, nah gigi kalau sudah mulai menguning itu juga disunahkan untuk bersiwak. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnata, dan disunahkan ketika kita bersiwak itu berniat bahwa ini untuk melakukan pekerjaan yang sunnah. Wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'u wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'a bil janibil aymani min fammihi, dan hendaklah dia bersiwak itu dari sisi sebelah kanan, dimulai dari sisi sebelah kanan daripada mulutnya. Wa ayyamurra ala saqfi halqihi imraran latifan wa ala qarasi adrasihi. Kemudian dia juga menjalankan siwaknya sampai langit-langit mulut atas hingga juga ke arah gigi geraham. Jadi disunahkan siwak itu dari arah sisi sebelah kanan, kemudian menyusur ke langit-langit mulut atas, kemudian juga sampai hingga gigi geraham. Jadi pada kesimpulannya, siwak itu hukumnya sunnah pada setiap keadaan dan hanya makruh saja bagi orang yang berpuasa setelah waktu zawal, yaitu ketika matahari itu bergeser ke arah barat, sudah agak tengah hari. Nah itu bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh, tetapi Imam Nawawi memilih bahwa tidak ada kemakruhan secara mutlak untuk bersiwak bagi orang yang berpuasa. Kemudian tadi dikatakan bahwa bersiwak itu ada 3 tempat yang kesunahannya itu sangat ditekankan, yaitu ketika terjadi perubahan bau mulut, kemudian ketika kita bangun tidur, dan ketika kita hendak mengerjakan sholat. Tapi juga ada beberapa tempat juga yang sebetulnya sunnah untuk bersiwak. Itu dijelaskan pada kitab-kitab yang lebih besar seperti membaca Al-Quran, ataupun warna gigi kita sudah mulai menguning, dan disunahkan bersiwak itu dari sisi yang sebelah kanan, kemudian menyusur ke langit-langit mulut atas hingga gigi geraham. Inilah penjelasan tentang masalah siwak pada pembacaan Fathul Qorib episode ke-6 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.